begitu Bung, itu intisarinya PSI kayaknya begitu. Nanti kalau Grace Natali itu keluar, dia membubarkan dirinya sendiri dengan kawan-kawannya tokoh pendiri, dengan semua loyalis di lapangan. PSI itu tinggal siapa itu? Anak yang 2 hari jadi anggota, langsung jadi ketua itu. Ya anak-anak tinggal itu sama Ali Bajenet atau apa namanya. Tinggal 2 itu nanti PSI, kira-kira macam gitu. Kalau kira-kira macam gitu, itu kira-kira macam gitu, harapan kita juga macam gitu. Banyak orang yang mengharapkan begitu. Dan sekali lagi, jangan ngomong gede, mau mati-matian membela, mau meluaskan kandang gajah di Jogja, di pagar batas kota pun kalian tidak boleh, pun tidak ada orang milih PSI. Salam Bung, kita mulai kembali memikirkan dunia politik. Mulai Bung. Ini urusan yang kita sudah tahu ya, publik Indonesia ya, kira-kira rata-rata tahulah. Grace Natali itu sedang ada masalah dalam urusan dengan Pak JK. Ya masalah, dilaporkan ke polisi. Dan itu orang PSI, Grace Natali itu ya pendiri PSI dulu. Ada kawan-kawannya, pendiri PSI. Pendiri, Bung. Bukan orang yang datang kayak si Ali apa itu. Bukan. Bukan orang yang datang 2 hari kayak si Sang, apa itu namanya itu. Enggak hafal kan namanya anak Jokowi itu. Terus jadi ketua macam gitu. Bukan. Grace Natali yang punya PSI. Tapi ketika Grace Natali juga mungkin dalam kaitan sebenarnya membela Jokowi, turut menyerang Pak JK, itu kaitannya membela Jokowi. Tapi karena pembelaan ini merugikan PSI, Grace Natali ya samalah, adalah satu orang lain lagi yang disuruh keluar. Intinya dipecat. Ya Grace Natali macam gitu, dan tidak disediakan bantuan untuk lawyer atau tidak disediakan bantuan apokat. Mestinya adalah apokat ya. Apokat itu loh, kayak omongan orang itu, omongan termul menganggap dirinya apokat, bukan advokat, apokat ya. Mestinya Grace itu mendapat bantuan apokat. Ya begitu Bung. Dalam pengertian Andi Azwan, apokat mestinya dibantu untuk apokat. Tapi tidak. Ya, si Grace Natali ya dibuang. Dia merugikan, dia bukan aset tapi dalam perkara ini dia liability. Orang yang menyebut apokat tahu maknanya aset, tahu maknanya liability, tahu. Mungkin enggak ini karena ini disebut dalam bahasa Inggris macam gitu, mungkin susah lah gitu. Jadi apokat begitu. Grace tidak diberi bantuan apokat. Ya Grace enggak apa-apa lah, keluarlah dia. Kelihatannya dia dari logik ya Bung, dari logik cara kita menalar politik. Karena seorang yang diasingkan begitu saja dari rumahnya, andai pun dia masih berada dalam rumah, tapi dia dibikin asing di dalam rumahnya sendiri, ya dia akan keluar dari rumah Bung. Kalau Grace itu keluar dari rumah, dia akan bawa itu loyalisnya. Ya enggak sangat banyak, tapi loyalis itu bagian dari mayoritas pendukungnya PSI. Bung, PSI mau gebrak sana sini nanti dulu saya ingetin.
Jangan sombong mau membuat usono-son ini kandang gajah, enggak. Kau tidak akan mungkin menginjakkan kakimu di kota namanya Yogyakarta. Tidak mungkin. PSI gara-gara ucapan seorang termul dan seorang yang membela PSI. Oh, mengejek Kesultanan Yogyakarta. Wah, pokoknya adalah ucapan itu menimbulkan kemarahan, bukan marahnya keluarga keraton, bukan marahnya ngerso dalem dikritik begitu. Nggak ada yang marah siapapun. Kalau Jogja marah itu rakyat, yang marah itu rakyat. PSI kalau datang ibaratnya disiapkan golok di Jogja, nggak bakalan, insya Allah. Jangan kalian berteriak-teriak mau begini, tapi di Jogja itu haram kalian menginjakkan kaki. Dan ketika Jokowi masih presiden tempo hari, Bung, ini saya diskusi sama Bung Butet, itu tokohnya gerakan di Jogja. Pokoknya kalau Jokowi berani lebaran di Jogja atau berani liburan lain di Istana Jogja, meskipun itu ya istananya punya negara, tapi Jogjanya bukan punya negara. Berani Jokowi nginjak kaki, akan digerutuk dengan demo. Itu tempo hari. Mesti Jokowi dengarlah kira-kira, sehingga dia nggak berani, betul-betul nggak berani ke Jogja. Jadi hati-hati kalian terhadap Jogja. Aku orang Jogja. Aku temannya Butet, meskipun Butet itu kalangan keraton, Bung, tapi aku temenan. Ya begitu. Jadi aku paham, Jokowi tidak boleh nginjak Jogja tempo hari itu. Sekarang pun kira-kira sama. Lalu PSI tidak akan berlaku di Jogja karena penghinaan terhadap Jogja. Ya begitu, Bung. Tempo hari ada termul yang menghina begitu. Tidak usah diulang. Tapi hal itu membuat orang Jogja sangat tersinggung, keras. Tersinggung. Jadi kepada PSI, sikap Jogja jelas. PSI haram. Nggak ada tempat kau. Terus kalian, katanya mau mengubah Indonesia apa mana. PSI akan besar. Bung, nanti dulu, Bung. Itu kekuatan apa ya? Ya ada yang mau mati-matian lah. Dan si Sang itu, siapa itu namanya, Sang Pisang, itu berteriak-teriak. Teriakannya jelek. Mau berjuang untuk PSI jelek. Teriakannya jelek, suaranya jelek, intonasinya jelek, spiritnya tidak ada. Di situ hanya suara, hanya buka mulut, gak ada apa-apanya. Mau memperjuangkan Indonesia, gak ada, Bung. Zaman itu jangan lupa, kegetiran bagi PSI itu akan menjadi kegetiran lebih lanjut. Zaman Jokowi masih presiden, itu di Jawa Tengah, di berbagai tempat, itu kotanya PSI itu partainya Jokowi, di mana-mana ditempelkan itu, Bung. Tapi PSI tidak naik, tidak bisa masuk Senayan zaman Jokowi presiden. Lah kalau sekarang Jokowi sudah bukan apa-apa, udah rakyat Indonesia. Kalau duitnya apa-apa, duitnya masih banyak. Dia bisa lah nyogok rakyat, bisa nyogok. Secara politik nyogok rakyat, bisa. Tapi rakyat, saya kira, Bung, rakyat waspada. Ini demi pembelaan terhadap perjuangan kawan-kawan itulah. Itu keren lah. Berjuang, tetap teguh melawan, tetap teguh menuntut ijazah sampai titik akhir. Titik akhir itu kita tidak tahu, tapi akhir itu sampai Jokowi mengaku atau sampai Jokowi tidak bisa berkata lain kecuali bukti aja bahwa ijazahnya palsu. Sampai ke titik itu. Sekarang belum sampai ke titik itu.
Bung, tokoh-tokoh yang menuntut itu bagi Jokowi mengerikan. Dulu dikira cuma satu orang, itu Bambang Tri, itu Bung Bambang. Bung Bambang gampang dihukum, tapi begitu muncul Kanjeng Roy, Dr. Tifa, tidak bisa digertak begitu. Itu Jokowi tidak pernah punya mimpi ada kekuatan itu. Malah didukung oleh Dr. Bunatua Silalahi, malah didukung oleh Bon Jovi. Bon Jovi kekuatan yang besar. Bon Jovi kekuatan besar. Jokowi tidak pernah menduga bahwa yang menuntut ijazah, menuntut keterbukaan ijazah, bahwa yang membutuhkan kejelasan, kepastian ijazah itu palsu, itu menjadi kekuatan kerakyatan, Bung. Jokowi itu macam Trump, bisa berkelit, bisa licik ini dan itu, bisa kayak Trump. Tapi orang-orang ini bukan orang lain. Tokoh-tokoh yang bekerja untuk kepentingan membuktikan ijazah Jokowi itu Iran. Wah, itu tokoh-tokoh Iran itu ndak bakalan minta ini dan itu. Tidak, mereka tidak bisa disogok, mereka tidak bisa ditakut-takuti. Nah, begitu, Bung. Itu intisarinya PSI kayaknya begitu. Nanti kalau Grace Natali itu keluar, dia membubarkan dirinya sendiri dengan kawan-kawannya tokoh pendiri, dengan semua loyalis di lapangan. PSI itu tinggal siapa itu? Anak yang 2 hari jadi anggota langsung jadi ketua itu. Ya anak-anak tinggal itu sama Ali Bajenet atau apa namanya. Tinggal 2 itu nanti PSI. Kira-kira macam gitu. Kalau kira-kira macam gitu, itu kira-kira macam gitu, harapan kita juga macam gitu. Banyak orang yang mengharapkan begitu. Dan sekali lagi, jangan ngomong gede, mau mati-matian membela, mau meluaskan kandang gajah di Jogja, di pagar batas kota pun kalian tidak boleh, pun tidak ada orang milih PSI. Digerutuk kalian, tidak akan orang milih PSI. Paham ya, Bung? Ya, Jokowi itu Trump lah. Presiden Trump licik, banyak akal busuk, banyak tipu dayanya. Trump, Jokowi begitu. Tapi Kanjeng Roy, Dr. Tifa, Pak Bunatua Silalahi, topi merah, kemudian Bon Jovi, Mas Lukas dan kawan-kawannya. Itulah gambaran Iran. Orang-orang itu Iran. Oh, Dr. Taufik, jangan keliru. Dr. Muhammad Taufik. Mereka inilah, tokoh-tokoh itulah semacam Iran ngelawan Trump. Lihat Bung, lihat sekali. Trump kocar kacir, Jokowi ya kocar kacir, PSI ya kocar kacir. Bukan itu konsekuensinya cuman gitu. Gak usah dibasa-basi lah, konsekuensinya kocar kacir itu. Begitu, Bung. Ada PT yang ambruk, ya adalah PT pendukung Simul, ya. PT Termul, ya itu mengalami kebangkrutan juga tidak lama. Kira-kira macam gitu. Dan gitu perlawanan kita. Salam dari TV Anak Bangsa, Bung.